Mereka ini dikasih tahu sama kelompok itu, lu kalau mau masuk kelompok kita, gitu kan, lu harus berani bacok orang dulu, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin dan meneruskan cita-cita mulia sebagai bangsa yang berdaulat. Akan tetapi, sebagian pelajar masih saja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan sering menimbulkan keresahan. Nah, terkadang menebarkan rasa ketakutan juga nih di masyarakat, yaitu perbuatan tawuran yang kerap menimbulkan kerugian bukan hanya materi tapi terkadang korban jiwa. Sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu sehingga banyak pelajar melakukan hal tersebut, dan bagaimana aturan hukum jika terjadi aksi tawuran tersebut? Kita sudah mengundang dua narasumber kita, yaitu ada AKBP Muhammad Nuril Huda Sofwan SAG sebagai Kabag Bin Opsnal Ditreskrim Umum Polda Banten, dan Muhammad Zazid Firdaus dari Ketua OSIS SMKN 2 Pandeglang. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima di kasih. Pendekar Banten Podcast. Kabarnya gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tadi berarti Mas siapa panggilannya? Yazid. Ya. Dari Pandeglang ya? Dari Pandeglang. Perjalanan berapa lama? Perjalanan 30 menit. 30 menit. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu Pak. Ya, selamat. Ya, selamat siang sahabat pendekar semua. Ya. Selamat siang juga sahabat pendekar. Nah ini saya bisa langsung nanya aja ya Pak ya. Boleh, silakan. Ini yang pertama saya mau nanya ke Pak Nuril dulu ya Pak. Ya. Selama 2022 ini berapa banyak sih Pak kejadian tawuran yang ada di wilayah hukum Polda Banten ini Pak? Untuk tawuran di wilayah Polda Banten ini selama Januari 2022 sampai dengan saat ini tercatat ada 26 kasus. 26. Ya, 26 kasus. Kemudian untuk tindakan yang dilakukan ini dari Polres maupun dari Ditreskrim Polda Banten, ya, sesuai dengan atensi dan perintah pimpinan, ini kita lakukan proses secara hukum. Secara hukum langsung ya Pak ya? Secara hukum. Ini mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya sebelum-sebelumnya selalu dilakukan pembinaan dengan membuat pernyataan, dipanggil orang tuanya, tapi ternyata setelah dilakukan evaluasi ini tidak memberikan efek jerah, efek jerah yang maksimal gitu ya. Maka ketika sekarang ini sudah semakin meresahkan dengan adanya korban jiwa ya dari beberapa orang yang meninggal dunia dan luka berat karena akibat dari tawuran ini, maka pimpinan memerintahkan kepada kita semua untuk memproses secara hukum ya, tapi dengan tetap memperhatikan undang-undang tentang peradilan anak, yakni undang-undang nomor 11 tahun 2012 gitu. Nah, terus ke Mas Yazid nih ya. Ya. Kemarin kan juga sempat viral nih ada video yang tawuran dari SMK 2 Pandeglang juga ya sama SMK Wali Songo. Nah, itu sebenarnya kalau ikut tawuran gitu diajak berdasarkan apa sih, atau kedekatan antar jurusan atau senioritas gitu? Biasanya untuk diajaknya itu banyak faktor yang menentukan dia bisa ikutnya tawuran. Tetapi karena bisa jadi dia itu punya masalah pribadi sehingga mengajak adik-adik kelasnya untuk ikut tawuran. Tapi biasanya dilihat dari pandangan saya itu senioritas, yang dimana
kakak kelas mengajak adik kelas, dan biasanya adik kelas pun tidak bisa menolak dikarenakan takut kepada kakak kelas. Itu menurut pandangan saya. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Kalau ini berarti kalau tujuan tawuran itu sebenarnya mau ngapain gitu? Sebenarnya tujuan tawuran ini sangat kondisi kecerdasan emosi pada sang remaja itu kan masih mencari jati diri. Mereka melakukan tawuran karena ingin diterima dalam lingkungan mereka. Jadi mereka ingin diterima dalam hal fisik mereka gitu, menunjukkan bahwa mereka itu lebih hebat di lingkungan mereka. Oh, jadi maksudnya biar aku ini kuat, Ya, aku ini kuat, keren gitu. pengen diterima dalam lingkungannya. Padahal kan nggak harus seperti itu ya. Tapi rata-rata ini berarti yang ngajak biasanya kakak kelasnya gitu Biasanya ya. seperti itu, oknum. Yang mengajak tuh hanya oknum. Iya pasti oknum kan. Nah, Pak Nuril, kalau dari data yang ada nih Pak, biasanya akibat yang ditimbulkan dari aksi tawuran pelajar ini menggunakan senjata tajam juga enggak Pak? Iya. Sering-seringnya? Jadi, seringnya ini menggunakan senjata tajam. Jadi begini, tadi ditanyakan kepada ketua OSIS SMK ini ya, ada yang memang diajak oleh kakak kelas. Dalam artian mereka ini karena diajak oleh kakak kelas sehingga tidak ada kemampuan untuk menolak terhadap ajakan itu. Itu. Kemudian yang kedua juga ada kemungkinan ya, karena sekarang ini juga kita pelajari dari kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus yang ada juga yang tidak kenal sebenarnya. Jadi mereka ini anak-anak ini tidak kenal dengan siapa yang dibacok, siapa yang dianiaya gitu ya, tidak kenal ya kan. Jangankan ada masalah, kenal saja tidak gitu kan. Jangankan ada masalah, kenal saja tidak. Nah, ini juga yang kemudian mungkin ya mereka ini supaya bisa diterima di satu kelompok gitu ya. Satu kelompok mereka ini dikasih tahu sama kelompok itu, lo kalau mau masuk kelompok kita gitu kan, lo harus berani bacok orang dulu gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi random, korbannya menjadi random ya. Seperti kejadian yang terjadi di Cigodek di Petir ya. Ini ada anak yang mau beli nasi uduk sebenarnya gitu kan. Dia tidak kenal. Nggak kenal. Ya, tidak kenal, tapi karena memang mungkin ada hal seperti itu ya. Kalau lu mau masuk kelompok gue, lu harus berani bacok orang dulu gitu kan. Nah, ini juga satu hal yang dimungkinkan terjadinya aksi berandalan bermotor atau berandalan jalanan ini gitu ya. Kemudian senjata yang digunakan ini juga senjata yang tidak lumrah dibawa oleh seseorang, ya, tidak lumrah dibawa oleh seseorang, apalagi itu yang membawa anak sekolah pelajar, dan ada mereka yang memang di bawah umur gitu kan, yang membawa senjata parang panjang seperti itu, kemudian yang celurit besarnya luar biasa itu, gitu ya, yang panjang-panjang lah. Kalau orang mau ke sawah, mau bertani di pertanian ya, celuritnya kan celurit yang wajar-wajar saja untuk merumput gitu ya. Ataupun dia membawa pisau yang memang pisau standar untuk pisau motong ayam, motong sayuran kan gitu. Tapi ini pisaunya bukan pisau yang kecil-kecil seperti itu, pisaunya yang besar-besar. Pisau ini daging. Kan, ya ini pisau daging masih kalah besar. Masih kalah lagi ya Pak, kan? aduh. Nah, masih kalah besar. Ada yang kurang lebih panjangnya sampai 1 meter yang begitu, gitu ya. Nah, ini kan sudah tidak lumrah, gitu ya. Senjata tajam yang dibawa ini tidak lumrah. Demikian, Mbak. Nah, itu biasanya mereka dapatnya tuh dari mana sih Pak? Alat-alat yang kayak gitu kan saya juga nggak pernah lihat tuh yang jualan parang sampai panjangnya 1 meter gitu juga. Ya, jadi ada beberapa yang kita sudah dalami dari mereka-mereka yang sudah kita kenakan pidana ini ya. Karena begini, pidananya bukan hanya kepada mereka yang sudah menimbulkan korban jiwa, tapi tadi yang saya sebutkan bahwa mereka membawa senjata tajam yang tidak lumrah, yang tidak semestinya dibawa oleh, apalagi oleh anak-anak seperti itu, gitu kan? Itu kita pidanakan juga dengan undang-undang, dengan pasal 2 undang-undang
Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 ya tentang membawa senjata tajam gitu ya, senjata penikam dan sebagainya. Nah, itu kita dalami dari mana mereka mendapatkannya. Ada yang mereka memang membuat sendiri di workshop gitu ya. Ada mereka membuat sendiri dengan di workshopnya gitu kan. Kemudian juga ada yang membeli secara online. Ya, ada yang memberi jualan online-nya ada itu. Jadi ini juga sudah kita dalami dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata tajam itu. Demikian. Jadi kalau yang workshop itu tadi berarti udah punya ilmunya juga ya Pak? Iya. Buat bikin itu. Untuk membuat itu mereka dengan mencari mungkin besi-besi bekas. Seperti gergaji senso ya, ada gergaji senso di somel-somel itu yang ada sudah juga ya Pak? Ya, yang sudah tidak kepakai itu kemudian mereka ambil, kemudian mereka mereka olah, ya kan? Jadi senjata tajam ya Pak? Tajam seperti itu, ya kan? Kalau dari teman-temannya Mas Yazid ini ada yang punya senjata kayak gitu nggak? Kalau yang punya senjata mungkin bisa bilang hanya balik lagi ke itu hanya oknum hanya oknum. Tapi kalau ditemukan biasanya emang ada beberapa satu atau dua yang membawa senjata seperti itu. Itu juga biasanya mereka punya sendiri atau pinjam punya teman yang lain gitu misalnya? Ya, ada yang punya sendiri. Tapi ada juga yang minjem ke temennya, itu sih. Berarti nggak selalu punya sendiri gitu ya? Iya, nggak selalu punya sendiri, Bu. Kalau gitu biasanya ikut terprovokasi itu emang pengen ikut-ikutan aja berarti ya? Atau gimana sih itu? Menurut saya ya, yang terprovokasi itu karena ya balik lagi karena mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka, mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka dan emosi mereka masih labil, masih remaja yang mencari jati diri. Itu sih. Nah, terus rata-rata tahu nggak ada efek hukum nih dari aksi tawuran itu? Pastinya mereka juga sangat paham tentang efek hukum yang bakal diberikan jika mereka ikut tawuran. Tapi mungkin balik lagi karena emang kondisi yang masih labil, mereka seakan tidak peduli dengan efek hukum yang akan menimpa mereka nanti. Sedangkan dampak efek tawuran itu sangat luas sekali gitu. Jadi bahkan yang gak mengikuti tawuran pun bisa terkena dampaknya. Karena bareng-bareng jadi merasa kuat gitu ya. Coba kalau sendiri-sendiri kayaknya nggak berani gitu ya. Nggak berani kalau sendiri-sendiri. Lalu Pak Nuril, terus bagaimana nih tindakan aparatur hukum nih ketika terjadi tawuran? Ancaman pidananya seperti apa? Ya, jadi kita menetapkan beberapa pasal ya, kita terapkan beberapa pasal yang ada di peraturan perundang-undangan. Di antaranya tadi kalau menimbulkan korban jiwa ataupun korban luka ya, ini kita kenakan dengan pasal 170 KUHP. Ya, di mana pasal 170 KUHP ini menjelaskan barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Itu dengan menggunakan pasal 170 KUHP. Kemudian kalau mereka hanya membawa senjata tajam ya, hanya membawa senjata tajam saja, itu kita kenakan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat. Di mana barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, ya, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, ya. Ini dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi ketika mereka para pelaku ini yang kemudian melakukan tindakan penganiayaan ya ataupun menimbulkan korban baik korban meninggal dunia ataupun korban luka berat ya, mereka juga akan kita kenakan pasal berlapis dengan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51 ini. Ya, jadi selain mereka karena melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain meninggal ataupun luka berat, ya mereka juga dikenakan
karena membawa senjata tajamnya itu tadi tanpa hak ataupun tanpa yang artinya tadi saya sampaikan bahwa tidak wajar gitu ya, dengan senjata tajam yang tidak wajar itu tadi. Berarti tetap sama ya Pak ya perlakuannya dengan pelaku tindak pidana lainnya Ya, gitu kan? perlakuannya akan sama, hanya saja prosesnya akan berbeda Prosesnya aja, ya. Ketika mereka memang sudah di atas usia 18 tahun, maka mereka sudah dikenakan undang-undang sesuai dengan sebagaimana diterapkan kepada orang dewasa. Tapi kalau usianya masih di bawah 18 tahun, maka itu akan kita terapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ya tentang sistem peradilan anak. Ya, tadi itu yang akan kita terapkan ketika memang masih di bawah umur. Ya. Terus kemarin juga nih Mas Zazid, katanya dengar-dengar dapat bantuan juga ya dari sekolah lain. Emang dari beritanya begitu Bu. Jadi kayak ada aliansi gitu dengan sekolah-sekolah lain. Dengar-dengar kayak di Depok dengan Wali Songo beraliansi, tapi mungkin balik lagi saya mungkin kurang tahu kalau soal aliansi karena nggak ikut. Ketua OSIS ya. Ya, nggak ikut. Jadi kurang tahu lah kalau soal aliansi apa enggaknya. Tapi kalau dengar-dengar terprovokasi di kakak kelas, mungkin emang ada alumni yang memprovokasi. Iya gitu ya. Tapi semoga tidak terjadi lagi ya. Ya, amin. Tapi dari sekolahnya ini kan guru BK manggil. Guru BK manggil. Pasti ya. Manggil. Orang tuanya dipanggil. Panggil juga ada tindakannya dari sekolah juga. Jadi kita di sekolah itu ada sistem poin. Jadi sistem poin itu kalau udah poinnya 100 itu bakal dikeluarkan dari sekolah. Oh gitu. Bukan dikeluarkan, dikembalikan ke orang tua. Ya. Jadi dengan maksud dikembalikan ke orang tua itu jadi setiap bahkan terlambat aja kita itu ada SOP-nya. Kalau terlambat itu kena charge 2 poin. Terlambat kena charge 2 poin. Jadi kalau 10 kali terlambat itu udah kena charge 20 poin. Ya, dan kalau udah sampai 100 itu bakal dikembalikan ke orang tuanya. Oh gitu. Tapi udah ada belum yang dikembalikan ke orang tua? Ini sudah ada yang dikembalikan ke orang tua. Kalau ikut tawuran berapa poin tuh? Waduh, itu langsung kalau masalahnya besar langsung dikembalikan itu. Ya. Langsung dikembalikan. Auto ya. Auto. Terus kamu sebagai pelajar nih ya, apalagi ketua OSIS, sebenarnya setuju nggak ini dengan aksi tawuran? Karena kerap terjadi ya sampai sering mengganggu dan meresahkan masyarakat. Saya menurut saya ini sangat tidak setuju dengan kerapnya maraknya kasus tawuran ini karena efek negatifnya itu sangat luas sekali menyebarnya. Bahkan yang tadi saya bilang itu bahkan yang nggak ikut tawuran pun bisa terkena dampak kasus tersebut gitu. Bahkan sampai di sekolah kita pun cewek itu sangat-sangat dijaga gitu oleh orang tuanya. Dia jadi dapat informasi kayak dia kalau keluar tuh pulang sekolah itu dia selalu dibilang sama orang tuanya pulang cepet ya nak, karena banyaknya kasus maraknya tawuran tersebut gitu. Ya. Karena takut gitu ya efeknya. Iya, takut. Terus ada saran mungkin yang pengen disampaikan kepada teman-teman nih, khususnya sesama pelajar nih ya, apalagi sebagai ketua OSIS. Ya. Saran dari saya membatasi pergaulan. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tetapi kita harus tahu pergaulan tersebut tuh memberikan efek negatif apa positif. Jika memberikan efek negatif maka jauhilah. Lalu yang kedua harus mempunyai kecerdasan emosi. Jangan apa-apa langsung adu fisik. Kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Itu sih saran dari saya untuk menghindari kasus tawuran. Ya, karena benar-benar sangat merugikan ya, selain merugikan diri sendiri, juga orang lain. Iya, kan? sangat merugikan. Terus dari Pak Nuril, Pak izin, mungkin ada pesan-pesan yang pengen disampaikan khususnya kepada sobat pendekar yang masih jadi pelajar nih Pak. Ya, baik. Kepada para remaja, pemuda ya, ini tentunya kalian adalah generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan untuk membangun negara ini. Apa jadinya kalau rekan-rekan semua malah melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan? Ya, ini mau jadi apa negara ini kalau kita tidak memikirkan bagaimana
masa depan ya, masa depan masing-masing dari kalian untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya tentunya harapan saya ya kepada rekan-rekan para pemuda, para remaja ini carilah kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang memang bisa membuat kalian menjadi seorang yang kreatif. Ya, bukan kreatif dalam artian yang merugikan orang lain ataupun orang banyak. Ya, tapi kreatif dalam arti tadi membuat senjata tajam itu juga kreatif sebenarnya. Tapi itu merugikan orang banyak ya, mengganggu ketentraman, mengganggu yang lain gitu ya. Tapi coba cari yang kegiatan-kegiatan kreatif, mungkin apa yang bisa dilakukan seperti membuat satu karya-karya yang bagus, karya-karya yang memang bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Apalagi sekarang ini kan di SMK ya. Saya dulu juga cita-cita saya dulu masuk ke SMK gitu ya. Pengen sekali saya masuk SMK karena saya hobi sekali dengan elektro gitu kan. Saya hobi sekali ngutak-ngatik elektro itu, saya hobi. Cuma karena orang tua saya tidak mengizinkan gitu kan. Akhirnya saya tidak masuk ke SMK. Padahal saya ingin punya kemampuan, paling tidak saya bisa bikin radio ya kan. Saya bisa bikin lampu-lampu yang indah, yang bagus gitu kan. Dulu saya punya cita-cita seperti itu gitu kan. Jadi carilah itu kegiatan itu di SMK ini banyak sekali lah. Kalau di SMK terutama ya, banyak hal-hal yang bisa memberikan manfaat. Apalagi sekarang dengan zaman yang bagus sekarang ini ya, teknologi yang bagus sudah bisa membuat robotik lah kalau tidak salah ya, betul ya? Sudah membuat robotik yang bisa melakukan apa dia di situ ya kan. Nah ini kan satu hal yang manfaat seperti positif itu ya. Pak. Daripada membuat senjata tajam kemudian digunakan untuk tawuran gitu ya. Itu malah nggak bermanfaat sama sekali. Kemudian juga ya pikirkan masa depan kalian masing-masing ya. Manfaatkan waktu muda ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk berkarya ya. Jangan kemudian melakukan satu hal yang merugikan. Itu pesan saya untuk para remaja. Kemudian juga saya karena kebetulan saya juga sebagai orang tua ya, saya punya anak juga, punya anak 3 ya. Saya juga berharap kepada para orang tua ini ya, para orang tua kita bisa sama-sama lah menjaga anak-anak kita ini ya kan. Sesibuk apapun kita, serepot apapun pekerjaan kita, ya kita coba untuk bisa mendekatkan diri kepada mereka gitu ya, kepada anak-anak ini terutama di rumah. Mungkin kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Kemudian yang terpenting adalah ya melakukan pengawasan terhadap mereka ya. Dalam artian ya kalau jam 10 malam belum pulang ya coba dicari gitu loh, kemana ini jam 10 malam kok belum pulang gitu kan. Ini kan satu hal, apalagi nggak ada pamit, nggak ada izin gitu ya. Mau kemana nggak ada pamit, nggak ada izin, terutama di malam Sabtu, malam Minggu ya, supaya ini jangan kemudian mereka salah bergaul ya kan dengan orang-orang atau teman-teman yang mungkin mengajak kepada kejelekan. Itu kemudian yang kedua juga menghindari, jangan sampai menjadi korban ya, jangan menjadi korban dari berandalan jalanan ini. Mungkin dia seperti tadi yang saya bilang, hanya sekedar mau keluar mau beli nasi uduk, tapi ternyata dia mungkin karena apes gitu ya, dia jadi korban akhirnya ya. Mohon maaf, saya juga turut berduka cita karena korban tersebut sampai meninggal dunia gitu ya. Nah ini juga mengkhawatirkan juga gitu kan. Orang tuanya sudah capek membesarkan dia, menyekolahkan dia, tapi hanya sia-sia meninggal karena dibacok oleh berandalan jalanan ini atau berandalan bermotor ini. Ini juga satu hal yang perlu kita waspadai bersama orang tua. Ya, saya mengajak kepada para orang tua, mari kita jaga sama-sama. Ya kan. Kemudian dengan pihak sekolah pun kami juga berharap ya, kepala sekolah ataupun mungkin dibuat satu aturan yang terpusat dari dinas pendidikan mungkin gitu ya, dari dinas pendidikan provinsi yang kemudian membuat aturan. Kalau yang saya khawatirkan begini, kalau kepala sekolahnya saja yang membuat aturan, mungkin nanti orang tua ada yang keberatan gitu kan, ada yang kemudian tidak suka ya kan.
Kemudian juga tidak seragam kalau dibuat oleh masing-masing kepala sekolah ini tidak seragam, tidak sama antara sekolah A dengan sekolah B, baik itu sekolah SMA negerinya, SMK-nya mungkin, atau mungkin dengan madrasah aliyahnya seperti itu ya. Nah ini tidak seragam, akan lebih baik kalau dibuat aturan yang terpusat dari Dinas Pendidikan. Apa aturan-aturannya? Seperti tadi contoh ya kan, ketika terlambat tidak masuk kantor, tidak masuk sekolah, ya dikurangi 2 poin, seperti itu ya tadi aturannya. Nah ini berlaku untuk semua sekolah karena dibuatnya oleh Dinas Pendidikan. Gitu, Kemudian ketika terlibat tawuran misalnya, ya kan, terlibat tawuran. Kemudian sekalipun tidak terjadi korban jiwa, tapi dia membawa senjata tajam yang kemudian harus diproses secara hukum. Apa nih kira-kira, ya kan, hukumannya seperti tadi disampaikan, dikembalikan kepada orang tua, ya kan. Nah, dikembalikan kepada orang tua ini sebenarnya bahasanya sama dengan dikeluarkan dari sekolah, kan begitu, ya kan. Dikembalikan kepada orang tua bahasanya sama dengan dikeluarkan dari sekolah gitu ya. Nah ini juga orang tua jangan kemudian marah ketika memang anaknya dikeluarkan dari sekolah. Kita juga harus sama-sama introspeksi diri gitu ya. Sama-sama kita melihat apa sih yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita ini gitu kan. Apa yang sudah kita perbuat gitu kan. Bagaimana pengawasan terhadap mereka. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua ini dengan baik dan benar kan gitu ya. Mungkin betul. Itu Mbak. Iya. Terima kasih Pak. Nah, Sobat Pendekar nih, yang khususnya yang masih jadi pelajar, jadi jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang negatif, termasuk tawuran tersebut, karena selain merugikan diri sendiri, pasti orang tua juga sangat kecewa dan malu, dan sekolahnya pun jadi ikut tercoreng ya kan. Nah, tawuran itu nggak ada untungnya juga kok, biar apa sih, biar keren, bahkan nggak sama sekali ya. Keren itu yang berprestasi sekecil apapun prestasinya, tapi yang positif ya, ingat. Oke, terima kasih Pak dan Mas Yazid telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu dan semakin sukses Mas Yazid, sekolahnya semoga lancar ya, nanti lulusnya nilainya bagus. Amin. Sobat Pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung komen di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.